Hai semuanya, apa kabar? Sukses bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, kolega, saudara, agar channel ini dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang investasi, finansial, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe, apalagi yang sudah share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai market outlook kita untuk pagi ini 9 Juli 2020. Hasil market Eropa dan Amerika tadi malam berlawanan, di mana market Amerika mengalami penguatan yang dipimpin oleh saham-saham tech, itu Apple, Microsoft, yang tetap mengalami peningkatan walaupun kasus corona di Amerika terus menembus rekor baru. Jadi kalau kita lihat Dow Jones semalam ditutup menguat 0,68% di 26.607 atau menguat 0,68%. Nasdaq menguat 1,44% di 10.493. S&P 500 menguat 0,78% di 3170. Sedangkan FTSE London melemah 0,55% di 6156. DAX Frankfurt melemah 0,97% di 12495. CAC Prancis melemah 1,24% di 4981. Sedangkan Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York mengalami penaikan 1,04% sebesar 0,23 poin atau 22,32 ke level 3.227. Kemudian Edo mengalami kenaikan cukup besar 2,33%, 19,36 poin saat ini posisi Edo. Sedangkan oil atau WTI oil hari ini mengalami kenaikan 1,21% di 40,92. Gold mengalami kenaikan 0,66% di 1819,70 US dollar per troy ounce. Sedangkan timah positif 0,62% di 17.082,50. Nikel positif 0,62 di 13.480. Sedangkan batu bara Newcastle mengalami penurunan 0,85% ke 52,55. Sedangkan batu bara Rotterdam mengalami penurunan 3,06% di 49,50. CPO mengalami penguatan sebesar 2,03% ke 2.408. Jadi kalau kita lihat sekilas dari bursa komoditi, maka saham-saham yang berasal dari sektor agri atau CPO seperti LSIP, Ali, BPPT, TBLA, SIMP bisa Anda perhatikan, Anda cermati, Anda boleh buat trading plan untuk melihat kemungkinan trading pendek atau trading harian. Tapi harus dilihat juga bagaimana market Indonesia hari ini, mengingat market Amerika hijau tapi market Eropa merah, dan market Indonesia kemarin sudah hijau cukup besar. Apakah hari ini melanjutkan penguatannya atau malah kembali koreksi. Kemudian untuk emas MDKA, dan untuk oil Midco dan Elsa, MEDC dan Elsa bisa Anda perhatikan. Tentu juga saham Inco yang kebetulan sektor usahanya nikel yang juga positif juga bisa Anda perhatikan. Dan tentu saja saham Telkom yang mengalami kenaikan di Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York. Meskipun kadang Telkom NYSE tidak berjalan searah dengan Telkom di Indonesia. Kalau kita lihat dari posisi Dow Jones Future hari ini berada di posisi 25.969.000 atau berada dalam posisi kuning alias tidak bergerak. Sedangkan
Nikkei 225 Jepang berada dalam positif 0,21% di 22.486,721. Sedangkan DXY adalah 96.420 atau minus 0,01%. Jadi kalau kita lihat saat ini market Asia cenderung menguat tipis dan DXY atau dolar indeks kembali melemah. Tentu saja kalau dolar indeks melemah adalah sentimen yang sangat positif untuk rupiah maupun untuk pasar saham sendiri. Saat ini kurs rupiah berada di 14.438 dan kita berharap rupiah dapat terus perkasa, lalu boleh terus menguat sehingga pasar saham kita juga akan terus menguat. Demikianlah market outlook untuk perdagangan hari ini 9 Juli 2020. Tetap sehat, tetap semangat. Mari kita sama-sama belajar terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Nantikan juga market review, rekomendasi kami dan juga insight-insight kami yang pastinya bermanfaat untuk perkembangan kita semua di dunia investasi maupun finansial dan pasar modal Indonesia.